Alhamdulillah makan bakso dahulu setelah dari pembuatan rumah singgah, walaupun agak sedikit lelah dari pagi tadi. Ya Allah. Kau belum ngomong tadi. Tahun 2026 bersama di Majelis Al Barokah. Majelis Al Barokah. Majelis Al Barokah. Majelis Al Barokah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Bayahni sarira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Oh, masalah aku sekarang. Oh, la ilaha illallah. Ayo ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Majelis Al Barokah pulang ke Kenten, macet total. Insyaallah perjuangan cari amal untuk bekal mati. Semoga mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya, harapan dan cita-cita semoga dapat apa? Dapat mengajak kebaikan dan menjadi amal jariah, karena kalau belajar ilmu ini tidak akan terputus, satu ngajari. Nah, itu akan menjadi amal jariah. Santainya Bapak itu. Tuh. Kemana? Oh, santai betul. Ngitung mobil lewat. Perjalanan dari Jakabaring di rumah singgah Majelis Al Barokah. Ya, semoga badan kita disehatkan supaya dapat ikut mengarahkan yang begawi lah, apa yang jadi kekurangan dalam pembuatan tempat singgah itu. Jam berapa ini? Jam 5 seperempat, 17.15. Sunset. Tidak ada sunset. Oh, masih ada. Lagi mendung. Doa anak-anak itu DRD, kalau setiap ke situ mestinya ada yang minta doa ke adik-adiknya yang ada di situ yang lagi main. Mudah-mudahan dalam mondo KG diistiqomahkan, badan disehatkan dan difahamkan dalam belajar. Doa anak-anak kecil semacam itu tuh makbul indallah, doa yang langsung didengar oleh Allah deh. Kalau doa kita orang tua ini kadang-kadang lama dijawab Allah, karena apa? Manusia ini banyak iri, banyak dengki hati. Mulutnya mengucap tapi hatinya beda. Mulutnya munafikan, makanya Allah itu tidak mudah untuk mengabulkan doa orang-orang tua ini.
maka doa anak-anak itu cepat dikabul apa? Karena bersih hatinya, belum ada nafsu, angkara murka, belum ada hasrat iri dengki, hatinya masih bersih, masih putih, maka doa anak kecil ini cepat dijawab. Makanya ayah tuh dengan anak-anak tuh sering malah minta doa, baik waktu ayah di pondok atau di tempat-tempat belajar kayak di Masjid Al-Qomar tuh, anak-anak ratusan anak bersemangat, bahkan pada akhirnya anak-anak itu mengajak kebaikan pada bapak ibunya yang tadinya jarang sholat, pada akhirnya sholat dengan nyengok anaknya, apa anaknya baik tuh di Masjid Al-Qomar di Talang Keramat tuh, Masya Allah. Itu banyak yang bapak-bapaknya atau ibu-ibunya itu lalai pada waktu itu. Setelah ada pengajian Ustadz Apin, pada akhirnya jadi baik galau. Bahkan anaknya ngaji didukung betul, yang jadi keperluan, jadi segala macam. Nah, inilah kadang-kadang kebaikan ini berat dilakukan tapi hasilnya luar biasa, dan pada akhirnya yang berat tadi akan menjadi ringan. Namanya kebaikan, dan kebaikan itu akan menular. Ini sudah baik, nanti yang sana baik, akhirnya jadi baik semua. Tetapi di saat semua baik, ada salah satu yang jahat, maka yang baik tadi akan apa? Akan dapat halangan kebaikan tadi gara-gara ulah yang jahat tadi, padahal sedikit yang jahat itu. Tapi di saat dia berulah akan merusak, dan pada akhirnya kejahatan itu tidak akan menang. Kelihatan menang di awal dan pada akhirnya akan hancur. Orang jahat itu kelihatannya di awalnya menang, tapi pada akhirnya hancur, dihancurkan Allah. Apalagi ngurusi dalam urusan agama, mengacau urusan agama. Allah kan berjanji, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Barang siapa makar kepada agama Allah, maka Allah sebaik-baik pembalas makar. Makar itu apa? Orang yang selalu berbuat jahat, orang selalu memiliki tabiat buruk, ingin menghancurkan apa? Keburukannya itu menghancurkan diri dia sendiri dan pengen menghancurkan orang lain. Nah, ini orang yang memiliki hati yang buruk ini akan mencelakakan orang banyak. Diri dia celaka, orang lain celaka. Oleh karena apa? Perbuatan yang memiliki sifat buruk. Makanya di saat ada sifat buruk tetapi masih banyak yang baik, yang buruk tadi apa? Akan menyingkir. Nah, itu harapannya. Masya Allah, perjalanan dari rumah singgah Majelis Al Barokah. Ya, walaupun badan agak sedikit lelah, tapi mudah-mudahan menjadi satu keberkahan sebagai upaya ikhtiar berusaha taat kepada Allah. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu amalan bukti kita taat kepada yang membuat kita hidup. Siapa membuat kita hidup? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia ini jangan merasa angkuh, merasa sombong. Di saat kita sehat, ada yang memberi sehat, tetapi nanti ingat, kita sehat pasti akan sakit, kita hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jangan sangka kita hidup ini ada hidup sendiri, tidak. Ada yang menghidupkan, ada yang memberi nyawa, ada yang memberi rezeki. Dan pada akhirnya apabila yang Maha Pemberi tadi tidak berkenan, maka akan dicabutlah nikmat itu. Kesehatan kita dicabutnya, harta kita dicabutnya, bahkan nyawa kita dicabutnya pada akhirnya. Dan menjadi nol kembali, kosong kembali. Kita dari kosong dan akan kembali kepada kosong. Tidak ada. Dari tidak ada, akhirnya ada, kemudian tidak ada. Itulah manusia. Pada akhirnya mati. Nah, sebelum kita mati ini, kalau perlu kita ciptakan peninggalan. Nah, kalau nasihat orang tua Jawa dulu, lebih baik meninggalkan gading daripada meninggalkan belang. Apa artinya? Kalau bisa, usahakan di saat kita sudah tidak ada nanti atau sudah mati nanti, tinggalkanlah kebaikan. Jangan meninggalkan keburukan.
Kalau meninggalkan keburukan maka kita akan dilodai orang. Orang kan ludah dengan kita. Oh ini bangsat nih dulu nih yang mati nih, pengacau nih. Di saat kita di kuburan akan menjadi siksa bagi kita. Tetapi kalau kita berusaha meninggalkan kebaikan, nanti ada yang mendoakan kita di saat kita di kuburan nanti, mati nanti. Insya Allah itu harapan kita. Makanya kalau kita ngikuti pepatah Jawa, tinggalkanlah gading daripada meninggalkan belang. Tinggalilah kebaikan sebelum kita mati daripada kita meninggalkan satu keburukan. Kalau kita meninggalkan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus mengalir. Tapi kalau kita meninggalkan keburukan, maka kita akan disumpahi orang, akan dihujat orang. Di kuburan kita nanti dihujat orang. Iya kan, Dek? Wah, ini dulu tidak benar, ini nakal, ini begini, pengacau segala macam. Nah, untuk itu kita ikhtiar untuk selalu berbuat baik selagi masih diberi nafas, selagi masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berbuat. Alhamdulillah. Ya mungkin akhiri dulu video ini. Kita dari mana, Nak? Dari pembuatan rumah singgah Majelis Al Barakah. Kita istirahat makan bakso dulu, Nak. Bakso emperan. Masya Allah. Pas kaki makan. Makan apa Umi kita? Bakso. Bakso kerupuk. Dari mana tadi? Pembuatan rumah singgah Majelis Al Barakah. Insyaallah mudah-mudahan barokah. Ardi, kita makan bakso dulu, Nak. Masya Allah. Ramenya luar biasa dah. Antri sampai. Ya Allah. Allahu Akbar walillahilhamd. Inilah berkah para pencari nafkah, berjuang untuk keluarga. Masya Allah. Yang ngilangi rasa lelah Umi dari pembuatan rumah singgah tadi. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, makan bakso dahulu setelah dari pembuatan rumah singgah. Walaupun agak sedikit lelah dari pagi tadi. Ya Allah. Kau bilang ngomong tadi. Mobil dikunci dah. Kunci. Allah. Umi, enak Umi. Masya Allah, baksonya. Oh, Hardi kelelahan kayaknya dari Jakabaring tadi. Masya Allah. Murah meriah. Hah? Murah meriah. 13.000. Alhamdulillah. Ardi. Masya Allah. Wih, nikmat Umi, Masya Allah. Udah pakai mie ya, Masya Allah. Yalah. Untuk menghilangkan lapar nggak apa-apa. Masya Allah. Iya, ini orang-orang kaya semua yang makan di sini. Ini orang-orang kaya semua tuh.
Ini di Jalan Tembesu, Maya Ruslan, Kota Palembang, insyaallah. Sudah nak, alhamdulillah. Banyak orang kaya nak yang makan. Bakso nih. Itu sampai antri-antri. Ya rame nak, kita makan bakso nak. Woi, masya Allah, walaupun kaki lima nak, berkah nih. Rame nih kan. Tuh orang-orang kaya semua nak yang makan nak tuh. Gitu di dalam itu tuh penuh mobil tuh. Padahal cuma gerobakan ya, pejabat-pejabat ya. Ini pegawai bank, ada bank BCA tadi yang makan tadi. Umi. Alhamdulillah, barokah dari Jaka Baring dari siang tadi ya. Udah lapar, makan seadanya lah, yang penting bisa ganjal perut dulu, masya Allah.